Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassabi mawalah. Amma ba'du, kita bertemu kembali di dalam pengajian kitab Al-Absyar karangan Syekh Ahmad Ar-Rifai. Kita insyaallah akan melanjutkan bahasan yang kemarin. Temanya adalah wajib atas kaum muslimin untuk saling tolong menolong di dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu ala ahli islam al-aqwa at-ta'awunu alal birri wa taqwa. Wajib atas Islam sakuasane kang kuat tulung tinulung Allah pakoni atas laku becik lan wedi ing pangerane maruhaken ing bodho becik lan alane wajib amarnoho sakuasane aja lali. Ikilah pengandikane ulama ditetali. Syekh Ahmad Ar-Rifai dalam kitab ini mengatakan bahwa wajib atas kaum muslimin siapa? Mereka orang-orang yang kaum muslimin yang kuat, spesifikasinya yang kuat, karena perintah wajib di sini berkaitan dengan ta'awun atau tolong menolong di dalam kebaikan. Terkait masalah tolong menolong di dalam masalah kebaikan, maka orang mukminnya harus kuat, orang muslimnya harus kuat. Penafsiran kata aqwa ini cocok dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih bagus dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan mukmin yang dhaif. Tapi semuanya pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang kuat, mukmin yang kuat secara fisik, kuat secara finansial, kuat secara ilmu, kuat secara ibadah, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kemudian Syekh di sini mengatakan atau mensifati ahlul Islamnya harus al-aqwa, yang kuat? Karena mereka orang-orang yang bisa memberikan atau saling ta'awun, saling memberikan pertolongan adalah mereka yang memiliki kemampuan atau kekuatan. Ya. Apa yang wajib? At-ta'awun, tulung tinulung, Allah pakone. Ya, tolong menolong di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala alal birri wa taqwa atas laku becik lan wedi ing pangerane. Jadi tolong menolong yang dianjurkan di dalam agama adalah tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di sini menurut Al-Imam Al-Ghazali itu memiliki tiga makna di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, takwa bermakna takut, wa iyya fattaqun, dan hanya kepadakulah kalian harus takut. Kemudian yang kedua adalah takwa bermakna taat. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taat. Yang ketiga adalah takwa bermakna tanzihul qulub anil dzunub, membersihkan hati dari dosa. Ya. Wa may wa may yuti'illaha wa yahshahu wa yataqhi. Ya, siapapun orang yang dia taat kepada Allah, kemudian takut kepada Allah dan bertakwa. Takwa di sini tentu maknanya bukan takut, taat, tetapi maknanya adalah membersihkan hati dari dosa. Nah, tolong menolong ini dianjurkan sekali atas kaum muslimin satu sama lain. Kenapa? Karena ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapapun orang yang memberikan pertolongan atas kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunianya, maka Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan memberikan pertolongan kepadanya dari kesempitan atau kesusahan hari kiamat. Hadis tersebut sahih dan itu termasuk jinsul jaza min jinsil amal, ya, jenis balasan itu sesuai dengan jenisnya amal. Jadi kalau kita memberikan pertolongan kepada muslim lain dan sifat pertolongan tersebut adalah dalam kebaikan dan ketakwaan, maka kelak nanti di yaumul qiyamah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari gegap gempitanya hari kiamat tersebut. Nah, wajib melakukan amar ma'ruf semampunya. Ya, jangan sampai lupa, inilah kalam ulama yang harus diikat kuat di dalam sanubari kita. Wallahu taala a'lam bis shawab.